Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bil Qur'anil 'azim wa akramana bi risalati sayyidil mursalin alladzi ba'athahu rahmatan lil 'alamin. Al-munzilu 'alaihi inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait pembelajaran tahsin ya, masih menggunakan kitab metode Asy-Syafi'i yang kelas Iqra ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait huruf da, za, ra, za dan sa, sya ya. Bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas huruf so, bo, to, ro, a dan gha. Langsung kita bahas saja untuk masing-masing hurufnya. Cara pengucapan huruf so itu tempat keluarnya ada di ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bawah. So. Kemudian lidah tengah agak terangkat ya, agak terangkat. So. Jadi dibacanya tebal. Nah, untuk cara bacanya so ini memiliki sifat tersendiri, hamas, yaitu mengeluarkan nafas ya. So terasa ketika mengucapkan huruf so, terasa ada angin yang keluar. Kemudian rokhawah itu bacanya suaranya tidak ditahan di dalam ya, tidak ditahan di dalam, terlepas. So. Kemudian isti'la itu lidahnya terangkat ya. So, lidahnya terangkat, jadi tidak di bawah. So tidak seperti itu, tapi terangkat. So. Kemudian itbaq itu hampir tertutup ya. So, mulutnya hampir tertutup, tidak terbuka. Ho tidak seperti itu, tapi tertutup. So, tertutup seperti itu. Jadi itu cara pengucapan huruf so. Kemudian yang berikutnya huruf do. Huruf do ini tempat keluarnya ada di tepi lidah. Tepi lidah yang samping ini ya, menempel ke gigi geraham. Do ya, itu tempat keluarnya. Kemudian cara bacanya yaitu sifat-sifatnya jahar. Jahar itu nafasnya tertahan di dalam, tidak seperti huruf shad tadi nafasnya terlepas. Kalau bo ini nafasnya tertahan di dalam. Kemudian rokhawah ya, suaranya tidak tertahan. Jadi yang tertahan hanya nafasnya, untuk suaranya tidak tertahan di dalam, terlepas. Do. Kemudian isti'la sama, lidahnya terangkat ke atas. Do. Kemudian itbaq, mulutnya tertutup ya. Maksudnya dari tenggorokan sampai ke depan itu tidak terbuka, tidak tidak terbuka ya. Do. Seperti itu. Kemudian ada sifat khusus untuk huruf do ini, yaitu istitalah, yang mana bacanya itu tidak pendek atau bacanya agak lama. Do, ada proses dalam pengucapannya. Do, seperti itu. Itu untuk huruf do. Kemudian kita masuk ke huruf po. Huruf po ini tempat keluarnya adalah kepala ujung lidah. Jadi ujung lidah, tapi bagian kepalanya. Jadi tidak hanya ujungnya saja, agak ke belakang sedikit. Po. Kemudian ditempelkan kemana? Ditempelkan ke tempat tumbuhnya dua gigi seri. Po, seperti itu. Kemudian cara bacanya jahar ya. Jahar itu nafasnya tertahan di dalam. Kemudian syiddah itu suaranya juga tertahan di dalam. To, sehingga cara pengucapannya itu tebal. Kemudian isti'la, lidahnya juga terangkat. Po ya. Jadi suaranya tebal. Itbaq. Kemudian berikutnya itbaq, itu mulutnya tertutup, tidak terbuka, seperti itu. Itu pengucapan huruf do. Kemudian yang berikutnya huruf dha. Huruf dha ini makhrajnya ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Dha. Nah, yang membedakan dengan huruf dha adalah, kan sama nih, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Dha. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sifatnya. Sifatnya jahar. Jahar itu nafasnya ditahan. Kemudian rokhawah, suaranya terlepas.
Wo. Jadi suaranya tidak ditahan, tidak wo. Susah ya kalau suaranya ditahan. Wo. Kemudian isti'la. Isti'la itu lidahnya terangkat, tidak depan saja. Jadi yang ke belakang agak diangkat sehingga menimbulkan suara yang tebal. Wo. Kemudian itbaq. Itbaq hampir sama dengan isti'la. Itbaq ini mulutnya tertutup, tidak terbuka. Kalau dza kan dza terbuka, dza. Kalau wo ini lidahnya tetap menutup, wo, berbeda dengan dza. Jadi itu yang membedakan huruf wo dengan dza. Kemudian kita masuk ke huruf ain. Huruf ain ini tempat keluarnya ada di tenggorokan. Tenggorokan bagian mana? Bagian tengah. Sama dengan huruf ha, ya. Sifatnya, cara pengucapannya itu nafasnya ditahan, jadi tidak mengeluarkan nafas. Susah ya kalau mengucapkan huruf nafasnya dikeluarkan itu susah. Kemudian rokhawah, bukan rokhawah. Untuk huruf ain ini tawasut. Tawasut itu suaranya tidak terlalu ditahan, tidak terlalu dilepas juga. Ya, suaranya tidak terlalu ditahan di mulut dan juga tidak terlalu dilepas. Kemudian istifal. Istifal itu lawan dari isti'la, yaitu pengucapannya itu lidahnya tidak diangkat, akan tetapi lidahnya masih di bawah. Ya, seperti itu. Kemudian infita. Jadi mulutnya tidak tertutup, akan tapi terbuka. Ya, tidak tertutup. Kalau kita mengucapkannya tertutup susah. Susah ya. Jadi itu cara pengucapan huruf ain. Kemudian kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu gha. Huruf gha ini makhrajnya sama dengan huruf ain, yaitu di tenggorokan bagian atas, sama dengan huruf kha. Adapun sifatnya, cara pengucapannya, suaranya tidak mengeluarkan nafas. Gha, tidak gha. Nafasnya ditahan di dalam. Kemudian rokhawah. Rokhawah itu suaranya terlepas, tidak ditahan ya. Jadi yang ditahan hanya nafasnya saja. Suaranya terlepas. Gha, seperti itu. Kemudian isti'la. Ya. Ini lidahnya, bukan lidahnya ya. Gha, ini tebal, dibaca tebal. Kemudian infitah, ya, lidahnya tidak terangkat, tidak menutup. Gha, seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan huruf shad, dha, dha, dan gha ya. Itu penjelasannya. Jadi kesimpulannya huruf shad tadi ada di ujung lidah bertemu dinding gigi seri bawah, kemudian dha tepi lidah bertemu dengan gigi geraham. Huruf dha ujung kepala, lisan ya, ujung lidah, tapi bagian kepalanya. Maksudnya bukan benar-benar ujung, agak ke belakang sedikit terus menempel ke tempat tumbuhnya gigi seri. Kemudian berikutnya huruf dha, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Kemudian ain ada di tengah tenggorokan. Kemudian gha ada di tenggorokan bagian atas. Jadi seperti itu. Mungkin itu pembahasan yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan bahas huruf fa, qaf, kaf, lam, mim, dan nun. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum telah menyimak materi yang disampaikan kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.